berjumpa lagi di Pendidikan Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berjumpa lagi dengan materi koneksi antar materi tugas modul 1.2. Nah, selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, saya Gina Safira SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari Kabupaten Jepara, unit kerja di SLB Negeri Jepara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Benjamin Franklin berkata, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Dari kata mutiara dari Benjamin Franklin, nah, mungkin saatnya kita mengubah paradigma bahwa kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, kita dapat melihatnya sebagai batu loncatan ke arah kesuksesan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana batas kemampuan yang sebenarnya kita miliki. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, baik secara mandiri, berdiskusi maupun berkolaborasi tentang pemahaman bersama dengan teman saya sendiri yaitu calon guru penggerak, dengan PP, dengan fasilitator maupun instruktur, dan dengan menggunakan model refleksi 4P. Yakni yang pertama yaitu peristiwa, yang kedua pembelajaran, yang ketiga mengenai perasaan, dan yang keempat adalah penerapan. Berikut adalah beberapa pembelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu tentang peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah bagaimana kita sebagai pendidik bisa menuntun siswa sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan menerapkan nilai-nilai serta peran dari guru penggerak. Nah, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 membahas mengenai konsep pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Tentang pendidikan yang berpihak pada murid, menghamba pada murid, di mana guru sebagai fasilitator untuk dapat menuntun dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodratnya, baik dari segi potensi, bakat maupun minat yang dimiliki oleh siswa tersebut, serta harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pada modul 1.2 membahas bagaimana cara mewujudkan konsep tersebut melalui nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan pendidikan yang merdeka. Yang kedua yaitu tentang perasaan. Setelah saya menjalani rangkaian pembelajaran seperti belajar mandiri, berdiskusi, serta berelaborasi tentang pemahaman materi yang terdapat pada modul, saya merasa termotivasi dan sangat mampu menjalani peran sebagai guru penggerak. Hal tersebut sangat penting bagi saya sebagai guru atau sebagai pendidik. Sebagai guru harus mengutamakan kepentingan murid, menciptakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakteristiknya, memberikan pengajaran yang berpihak pada murid, juga mampu menggerakkan praktisi serta komunitas di mana saya bertugas agar terciptanya pendidikan yang lebih baik dan selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tertumpu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga yaitu tentang pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa guru hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu saja, tanpa memikirkan apakah murid bisa memahami pembelajaran yang dilakukan atau tidak. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru. Murid tidak diberi kesempatan dalam mencari sumber belajar yang lain. Kemudian guru hanya menuntut murid tanpa memikirkan bakat dan minatnya. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan harus berpihak pada murid
Kemudian melakukan inovasi agar pembelajaran lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Dan saya sebagai guru adalah sebagai fasilitator dan murid merupakan objek pembelajaran. Kemudian saya sebagai guru harus menutur kodrat yang dimiliki oleh siswa agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat yaitu penerapan ke depan. Yang pertama yaitu melakukan inovasi dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, seperti melalui media online YouTube, permainan tradisional, dan pembelajaran di luar kelas. Nah, di sini bisa terlihat dari gambar, saya sudah melakukan pembelajaran berbasis online di YouTube. Ini contoh di YouTube, channel YouTube saya tentang pembelajaran keanekaragaman tarian. Kemudian saya mengajari siswa tentang tarian-tarian daerah menggunakan baik dalam kostumnya, baik dalam propertinya seperti itu. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran di luar kelas. Di sini terlihat anak-anak kita ajarkan tentang hortikultura, menyayangi tanaman, cara merawat tanaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat guna mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Di sini terlihat gambar saya sebagai koordinator dari sekolah saya. Kebetulan sekolah saya adalah sekolah luar biasa. Saya sebagai koordinator guru tunarungu. Kita sesama rekan sejawat guru tunarungu bertukar pikiran bagaimana sih cara memberikan pengajaran yang tepat untuk siswa tunarungu, bagaimana medianya, bagaimana model atau metode pembelajaran yang baik untuk siswa tunarungu. Kemudian di sini juga terlihat saya dan rekan sejawat saya berkolaborasi di kegiatan pramuka. Kita menciptakan pembelajaran yang menitik beratkan pada gotong royong, bekerja sama, dan menyenangkan. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Dadah.